Oke, semangat pagi dan selamat sore buat teman-teman semua yang ada di live Facebook ya. Semoga semuanya sehat selalu dan saya Esther Paulus dan sore ini di Ladies Corner ya, edisi wanita hebat, wanita tangguh, wanita karir dan wanita yang menginspirasi. Nah, di acara sore ini bersama dengan saya ada Bu Eri dari Bandung. Hai Bu Eri. Halo teman-teman semua. Semangat pagi, apa kabarnya? Semoga tetap selalu sehat dan semangat. Hai Esther. Ya Bu, ini bentar lagi mau ini ya berbuka puasa merayakan hari kemenangan ya. Sambil ngobrol-ngobrol ya, ngopi sore kita udah bebas nih, udah bisa hari ini hari terakhir buka puasa ya teman-teman. Ada yang lagi sambil bikin ketupat nih Bu, ada yang nonton sambil masak di dapur, no problem. Yang penting semangatnya tetap on. Masakan pakai tangan ya, kupingnya tetap ke Zoom gitu ya. Yes. Kupingnya tetap ke live FB ya, itulah perempuan dikasih multi talenta jadi bisa mengerjakan semua hal bersama-sama, dahsyat. Iya, dahsyat. Nah, teman-teman, ini edisi part 3 ya, bagian ketiga dari ngobrol sukses, ngobrol pinter bersama dengan Bu Eri Beniarti ya. Bu Eri ini sebenarnya saya juga panggil sebagai sahabat juga. Bu Eri ini sebenarnya awal-awal saya nggak terlalu kenal ya, tapi saya ngefans banget itu ketika tahun 2016 itu ada satu acara akbar di Bekasi dan waktu itu dihadiri kalau nggak salah itu sampai 1.000 orang ya Bu Eri ya di Bekasi ya. Ya, lebih tuh ya. Dan di Bekasi itu teman-teman saya jadi akhirnya ngefans banget dengan Bu Eri sejak saat itu karena waktu itu Bu Eri testimoni di panggung pakai rok hitam, baju saya masih ada fotonya dan itu saya meneteskan air mata dan saya merinding teman-teman. Pertama kali saya dengarkan testimoni Bu Eri, selama ini saya cuma dengar, oh iya wanita platinum pertama kali pada waktu itu, wanita yang pertama kali mencapai platinum agency dengan income di atas 50 juta per bulan dan dengar-dengar beliau adalah seorang yang pernah hidup miskin ya, jatuh bangkrut, pernah kaya tapi juga pernah miskin dan miskin kin banget sampai saya dengar cerita langsung dari panggung itu sampai bergetar ya teman, karena saya dengar sendiri ngasih susu buat anak aja nggak sanggup, bahkan anaknya sampai sakit ya karena nggak punya sepatu, harus berjalan di atas sepatu bolong. Nah, ketika saya mendengar itu, awalnya saya juga nggak terlalu yakin untuk berbisnis ya teman, karena saya pikir, waduh saya ini nggak ada latar belakang bisnis dan waduh gimana, apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya cari. Waktu itu saya sedang join baru awal-awal join di Bisnis 3i Bu Eri. Nah, dan pada waktu itu sebenarnya saya baru belum terlalu yakin sih, baru mulai mencoba, baru mulai belajar ya, apa salahnya kalau kita belajar. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan orang yang tepat dan Bu Eri pada waktu itu dan sampai hari ini nggak tahu sudah beberapa kali ketemu kok ini klop banget. Bahkan terakhir waktu kita dapat reward jalan-jalan ke Korea teman-teman. Ya, ada Bu Eri dan ada saya juga kebetulan ya. Waktu itu kami sekamar ya, ada grup extension ya. Jadi rombongan yang pertama sudah kembali ke Indonesia dan Jakarta dan kami masih ada 10 orang, kami masih tetap stay 3 hari di Korea. Iya betul, kita simbolan keren banget. Kita simbolannya di Korea ya Esther ya. Iya, teman-teman keren banget di bisnis ini. Selain dapat penghasilan, nambah teman baru, kita juga bisa jalan-jalan gratis. Waktu itu dapat reward dari perusahaan, cuman bawa koper teman-teman. Dan ke Korea, 3 hari di Korea itu ya Bu Eri ya, kita menikmati makanan, ya hotel berbintang 5, makan all you can eat.
Iya bener, bener seru. Jalan-jalan, cari sendiri, Iya, iya, seru ya. Aduh, naik taksi susah, mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Wah, pokoknya iya, aduh iya. banget ya, tapi seru lah. Seru banget Seru lah. teman-teman. Ya kita si Bolang ya, Bolang pertama kali ke Korea, tapi kita ya orang Asia itu mungkin terkenal suka berani ya, nekat. Bahkan waktu jalan di Myeongdong saya terpisah sendiri dari Bu Eri Iya. sama Bu Rani waktu Aduh, itu. ini Esther nih berani banget loh, beliau Karena sendirian ya, demi shopping. Aduh, ampun, saya sih udah teler, aduh, udah kaki udah nggak bisa diajak ngobrol lagi, udah istirahat dulu lah. Oke, mantap. nah itulah teman-teman, berawal dari situ akhirnya kami sekamar ya 3 hari bersama, tidur bareng, dan kita juga banyak sharing. Saya banyak belajar dari figurnya Bu Eri nih. Bu Eri benar-benar seorang leader yang humble sekali dan menjadi sahabat buat banyak orang. Waktu itu saya pikir, waduh kayaknya saya nggak bakal bisa sedekat ini dengan Bu Eri ya. Saya bakal bela-belain ke Bandung untuk ketemu dengan Bu Eri, dan saya sharing dengan Bu Eri tahun lalu. Saya belajar bikin dream planner sama Bu Eri, dan saya banyak banget teman. Jadi teman-teman, ini adalah waktu-waktu berharga. Pernah di edisi kedua saya bilang Bu Eri ini jam terbangnya nih paling susah untuk didapatkan. Bahkan untuk ngajak ngisi Zoom aja itu susah banget teman-teman. Nah kali ini saya tangkap ketika sudah di social distancing, physical distancing kayak ini, saya tangkap untuk bisa sharing di Ladies Corner. Jadi Bu Eri, Ladies Corner ini kita mungkin ini mungkin di luar kita sharingnya umum ya. Ya bisa bisnis, bisa karir, bisa juga kehidupan ibu rumah tangga. Banyak hal positif yang bisa kita sharingkan di sini. Nah, tapi Bu Eri kali ini saya akan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu how to start your own business ya. Jadi sekarang di zaman kita seperti ada di sebuah terowongan yang nggak berujung Bu Eri. Iya, betul. Orang bingung nih. Betul. Kapan nih selesai? Iya. Dan kapan, nggak ada yang tahu, Nos. Tapi setidaknya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di rumah. Kita mau menghabiskan waktu dengan menggerutu, menyalahkan keadaan, atau sebaliknya. Kita mau optimis, melihat peluang, dan menciptakan momentum. Iya. Nah, karena itu kita nanti sore ini belajar dari Bu Eri ya bagaimana memulai bisnis, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Mungkin pada umumnya teman-teman khususnya ibu-ibu rumah tangga pasti takut Bu. Seperti Bu Eri pertama kali, aduh dengar kata bisnis aja udah kayaknya nggak layak Bu. Makanan apa itu gitu? Iya, makanan apa? Makanan apa itu? Orang biasa kita masak diajak ngobrol yang ada is-isnya gitu, jadi agak masih itu ya. Dan Bu Eri sekarang selama ini orang-orang kalau ibu-ibu rumah tangga ya kalau diajak bisnis mereka pikir oh bisnis ya jual makanan, jual baju, dan jual ini, jual itu. Nah, tapi teman-teman siang ini, sore ini kita nanti ngobrol dengan Bu Eri yang membuka wawasan kita bahwa sebenarnya berbisnis itu tidak serumit atau sesulit yang kita pikirkan. Ya, jadi kita cukup mulai dengan apa yang kita bisa dan apa yang ada pada kita. Ya, kalau walaupun ini lagi physical distancing, tapi karena kita di rumah, ya cukup. Saya rasa cukup di handphone aja ya Bu ya, itu aja udah lebih dari cukup. Lebih murah lagi sekarang ya, gara-gara lockdown gini, kita PSBB seperti ini, lebih murah, jadi cukup beli kuota aja gitu, daripada kuotanya dipakai buat status galau, kuotanya dipakai buat WA doang gitu, WA-nya dipakai buat mengeluh, bagaimana dengan WA-nya dipakai buat WA dan FB-nya dipakai buat nyari duit gitu. Yes, iya. Betul. Nah, jadi ya Bu, jadi intinya menjalankan bisnis itu kita nggak perlu janjian ketemu seperti yang kemarin-kemarin sebelum corona ya. Kita harus
bayar angkot Kemarin dulu, harus ngopi kemarin kita. harus ngumpul di Jeko dulu. Iya bener. Sekarang nggak perlu ngopi. Sekarang udah tinggal undang orang ke live channel ya. Kita kan punya Free Eye Live Betul. channel. Wah, itu udah sangat memfasilitasi. Jadinya murah ini, tapi hasilnya dahsyat ini ya. Ya, betul. Nah, Bu Eri ngomong-ngomong, apa yang ada di benak Bu Eri waktu dulu, waktu keadaan lagi sulit, lagi lockdown waktu itu, dan Bu Eri nggak bisa berdaya, nggak punya modal juga, apa yang muncul di benak Bu Eri ketika pertama kali diajak bisnis? Jujur, Bu. Ya otak saya hilang gitu kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur, otak saya lagi hilang-hilangnya itu. Entah kemana otaknya. Ya benar, saya lagi galau tingkat tinggi itu. Jadi badannya aja yang ada gitu loh. Otaknya sih entah kemana gitu. Karena itu di saat situasi yang lagi limbung bener gitu, lagi limbung gitu. Kerjaan hanya nganter jemput anak. Ini pagi-pagi nih, saya pagi-pagi nganter anak ke sekolah. Setelah itu saya sarapan sama suami. Habis itu biasanya saya ke pasar. Habis ke pasar saya taruh dulu belanjaan, saya nonton gosip dulu. Kerjaan ibu rumah tangga ya nonton gosip dulu, habis nonton gosip saya masak, habis masak saya mandi, habis mandi saya jemput anak itu everyday, setiap hari. Nggak ada yang keren-kerennya lah gitu. Nah, pas ditawarin bisnis ya otomatis saya bengong. Bisnis ngajak orang, tar dulu, ngajak orang buat apa? Buat nabung. Wih, bentar dulu ini urusan buat nabung. Saya utang banyak, makan aja repot, suruh nabung. Yang bener aja gitu. Jadi memang itu udah langsung mental block nih, Esther. Langsung mental block, langsung, enggak nih, ini bukan saya banget nih, ini bukan saya banget gitu ya. Tapi nih orang nih upline saya nih Bu Isreni itu rajin teleponin saya terus. Kalau nggak telepon, ngedatengin saya ke sekolahan anak gitu. Jadi kan mau nggak mau kan ketemu gitu. Nah kalau telepon nih lucunya gini kalau telepon ya, Mbak Eri, ayo Mbak Eri, ini kan cuma nabung. Iya saya tahu cuma nabung, tapi kan duitnya nggak ada gitu ya. Terus ayo Mbak Eri kalau mau gratis bisa ngajak teman. Dah temen orang miskin, temennya nggak ada gitu ya. Jadi saya alasan, Esther, saya alasan nih. Alasan pertama, temennya lagi keluar kota. Besoknya si upline saya telepon lagi. Ayo Mbak Eri temennya kita mau kemana yuk, nanti saya temenin. Teman saya lagi sakit. Besoknya telepon lagi. Ayo Mbak Eri, lama-lama saya bingung bikin alasan. Beneran, saya bingung bikin alasan saya apalagi ya. Udah mulai bukan alasan lagi, udah mulai berbohong gitu. Nah, tambah lagi tiap hari dia cerewet banget nelponin saya terus lama-lama gini. Aduh, gue capek nih diteleponin orang. Saya bilang ke dia, udah Bu Is, harus ke berapa orang sih biar saya bisa gratis? Nah, kebetulan saya ikuti sebuah bisnis namanya bisnis 3i Network, di mana katanya kita hanya menabung saja, nabung proteksi, boleh ambil yang 3,5, 700 atau 1 juta, dan sekaligus saya bisa mendapatkan income di situ. Nah, ini mulai saya dengerin gitu. Tadinya nabungnya saya masih udah oke deh. Oke itu karena saya pikir saya mau saya hitung-hitung ini Kak Esther, hitung-hitung ikut arisan, tapi merem gitu, udah menangnya terakhir aja buat Brandon kuliah. Saya pikir gitu, karena kan kakaknya Brandon, Fiona, waktu itu berhenti kuliah gara-gara saya nggak ada uang. Jadi saya pikir ya udah deh saya ikutan join bisnis gitu lah. Tapi nggak berbisnis. Pikir udah nabung aja deh biar untuk nabung persiapan Brandon 5 tahun kemudian dia kan ada harus kuliah. Tadinya cuma itu. Sampai upline saya nelponin saya terus tiap hari dan saya terus terang saya terganggu. Gara-gara kan saya orangnya nggak enakan gitu. Gara-gara saya terganggu, ya udahlah gue jabanin lah. Ngajak berapa? 5 orang. Mulai saya 5 orang, Ri. Masa sih lu kagak punya temen 5 orang?
lu suwe banget jadi orang, kagak dipercaya orang jadinya kalau sampai nggak punya temen 5 orang gitu, Esther. Akhirnya saya mulai mendata siapa aja yang 5 orang pertama ini yang bisa saya ajak untuk ikut berbisnis bersama saya. Kebetulan sekali, jadi bisnis ini untuk orang yang, nih saya kan orangnya nggak pinter jualan. Esther masih bersama saya? Halo? Ya, halo Bu, masih Bu. Masih ini jelas kok dari tadi. Ya. Lanjut. kirain saya ngobrol sendiri. Sampai mana tadi? Oh ya, saya kan orangnya nggak pinter jualan ya. Jadi kalau bisnis suruh jualan, oh itu saya nggak bisa gitu ya. Pernah dulu sih jualan kosmetik gitu yang depannya O belakangnya E gitu ya, itu tahun 92 sampai Satu tahun perguruan Bu, satu perguruan. ya lumayan lah, kita gratis pakai blush on-nya sama lipstick. Iya. Dapat hadiah gitu kan ya. Kagak ya, tiap bulan kan harus tutup poin ya, sister. Kalau di sana kan kita tiap bulan harus tutup poin. Kalau nggak tutup poin gimana? Nggak dapat bonus gitu. Nah, buat orang yang nggak bisa jualan kayak saya, setiap bulan harus tutup poin, itu suffering banget, itu menyiksa banget gitu. Pada akhirnya kan kita numpuk barang nih. Ini barang seneng-seneng juga sih, ada parfum, lipstick, bedak, segala rupa. Cuman barang-barang seperti itu kan tiap bulan nggak selalu habis gitu kan. Jadi pada akhirnya kan harus jualan. Nah, buat orang yang nggak bisa jualan kayak saya, ngelihat barang itu jadinya menderita. Wah, ini duit semua nih, dikemanain ini gitu kan. Jadinya setengah mati lah. Itu dulu saya pernah, itu alma mater saya di sana. Jadi saya nggak bisa jualan gitu. Nah, kemudian saya nggak punya banyak teman. Kenapa saya bisa nggak punya banyak teman? Yang pertama, saya kan susah nih, bangkrut. Jadi apa, teman-teman saya dulu hilang semua gitu. Menjauh ya. Menjauh otomatis. Terus memang handphone saya juga, benar ini nggak bohong, handphone saya memang hilang. Tuh, jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Handphone saya hilang. Tapi saat handphone saya hilang, waktu itu saya ngerasa baik-baik saja. Yang pertama, saya tadi jadi tidak diteleponin sama orang kartu kredit. Karena handphonenya hilang. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ngerasa gini, dah gua juga kerjaannya cuma antar jemput anak, jadi emang nggak perlu handphone juga gitu. Terus emang nggak mampu juga, Esther, beli handphone tuh nggak mampu. Jadi akhirnya saya terbiasa dengan tidak punya handphone gitu. Nah, pas diajak bisnis, jadi kalau teman saya si upline saya mau nelponnya ke, kita punya satu handphone, jadi ini suami istri punya satu handphone, terus satu handphone ini juga dibeliin lagi sama bosnya suami saya gitu kan. Ya Bu, bentar dulu Bu. Berarti ini sebenarnya buka kedok. Ini kalau kita berhadapan dengan mitra, model-model kayak Bu Eri juga ada nih. Gimana kita menyiasatinya? Iya benar. Jadi kita punya handphone. Jadi ya itulah pokoknya ya gitulah, kalau Tuhan sudah punya rencana, asal kita peka aja atas rencananya, akhirnya jadi. Jadi akhirnya ya gitu juga gitu. Kita punya handphone itu pun dikasih sama bosnya suami saya gitu. Ya handphone murah, handphone harga 400.000, cuman ya upline saya nelponin ke sana berisik gitu kan. Akhirnya ya udahlah, ya jadi poinnya saya nggak bisa jualan. Yang kedua, saya nggak punya teman, orang bangkrut nggak ada temennya gitu ya. Terus ya database hilang semua. Sementara kan kita tahu kalau kita mau bisnis katanya sih harus punya teman banyak ya, katanya sih gitu, dan jalur distribusi yang bagus gitu. Nah, saya nggak punya kedua-duanya gitu. Jadi udah enggak gue banget gitu. Tapi menariknya di bisnis 3i Network ini katanya ngajak 5 orang bisa gratis. Nah, saya tuh orang yang nggak percayaan, Bu Esther. Saya orangnya saya udah miskin, sombong, keras kepala. Ada yang kayak saya? Ya Bu, berarti gini Bu, dulu waktu Ibu diajakin bisnis memang udah, aduh gimana ini jalanin bisnis sementara handphone kayak gini. Iya. Nah kemudian
ini bisnisnya sudah diajak namanya bisnis 3i Network. Jadi mungkin teman-teman juga yang baru diajak untuk nonton di sore ini untuk menyimak bagaimana memulai bisnis dan bisnis apa yang cocok, Bu. Nah, karena Bu Eri ini udah pernah coba bisnis jual produk, bisnis ini dan bisnis itu. Nah, kenapa Ibu memilih, bagaimana caranya Ibu memilih bisnis yang cocok, yang mungkin cocok di kantong, walaupun memang gak enak di hati ya Bu ya. Menghindar dari orang yang ngajak, tapi mau nggak mau karena nggak ada pilihan lagi. Iya, ya itulah. Ya saya nggak pinter, saya sebenarnya nggak pinter bisnis. Jadi Oriflame itu saya 92 sampai 95 itu zaman kuliah, ya. Zaman kuliah nyari duit gitu biar dapat bisa beli lipstik gratis. Itu aja. Itu pun saya nggak lama, itu pun akhirnya diteruskan sama suami saya. Jadi saya tuh orangnya yang kayak gitu, yang ya hore, saya orang hore aja gitu. Jadi oh dapat katalog, lihat-lihat lipstik bagus, oh ya udah. Tapi saya tidak berbisnis. Jadi tidak berbisnis tuh saya tidak nyari duitnya gitu loh, karena tidak mengerti. Jadi akhirnya semua dijalankan oleh akhirnya Oriflame, jadi disebut ya. Akhirnya sih itu saya pun bisa berhasil gara-gara atas nama saya, tapi yang jalanin suami kok gitu ya. Terus pada akhirnya suami terus yang jalanin gitu. Saya jadi terbiasa untuk saya terbiasa buat diem sih. Saya benar-benar mengandalkan hidup saya kepada suami. Jadi memang saya nggak pernah bisnis. Jadi pas waktu ditawarin, jadi saya orangnya memang nggak tahu bisnis apapun gitu. Ini wah saya nggak berani lah. Saya bukan perempuan pengambil keputusan. Nah, kenapa saya melirik bisnis ini? Yang pertama, bisnis ini nggak ada ruginya. Setiap uang yang saya keluarkan setiap bulan, jadi ini kan cuma nabung 5 tahun. Saya waktu itu saya mikirnya pakai logika, karena saya orang yang sangat susah diyakinkan. Nah, saya orangnya agak keras kepala gitu. Karena hidup saya udah banyak negatifnya, Esther gitu. Jadi saya kalau orang ngomong apa, saya angin lalu aja, saya gitu aja. Toh satu sisi juga saya ngerasa saya bukan pengambil keputusan dan saya merasa tidak harus bertanggung jawab gitu. Hingga saya sangat sadar bahwa hidup saya sangat miskin. Hidup saya sangat miskin, saya ngerasa udah makan udah kagak jelas gitu. Akhirnya saya berpikir saya ambil dah bisnis ini gitu loh. Satu, gara-gara dicerewetin sama upline gitu. Jadi kalau Anda cerewet gitu ya, jangan ngerasa bersalah, nggak apa-apa, siapa tahu menemukan orang seperti saya. Iya, jadi nggak apa-apa, cerewet juga nggak apa-apa. Ternyata ya buah kecerewetan upline saya kan akhirnya saya terbuka gitu ya, karena saya mulainya saya terganggu. Akhirnya kenapa saya serius bisnis ini? Karena saya membuktikan sesuatu gitu. Saya kan orang yang sangat sulit diyakinkan gitu. Waktu itu beli ID doang cuma 50.000 untuk bisa berbisnis. Nah, bisnis apa yang 50.000 bisa punya bisnis? Kayaknya nggak ada deh gitu ya. Orang yang dagang cangcimen gitu ya, di kereta api segala juga pasti 2 jutaan tuh punya modal. Betul nggak? Orang dagang gorengan, orang mau punya jualan gorengan harus beli gerobaknya dulu. Wah, tapi Bu Eri, saya jualnya di rumah. Oke dah, di rumah. Berarti pasarnya kan jadi sedikit, cuma tetangga doang gitu. Tapi kalau di rumah pun kan tetap harus ngegoreng dulu. Nah, tukang gorengan aja dia pajang gorengannya, padahal kan belum tentu laku tuh. Benar nggak? Itu aja berani gitu. Dan itu aja modalnya sudah berapa? Nah, ini cuma 50.000 rupiah, Anda bisa berbisnis. Kalau uangnya ditaruh di bank, ya uangnya ditaruh di bank, kan nggak bisa dibisnisin tuh duitnya. Nah, kalau uangnya ditaruh di CHR, saya bisa ikut-ikutan bisnis di situ. Bahasa kerennya bermitra dengan Salim Group. Salim Group kok. Salim Group kan konglomerat ketiga terkaya di Indonesia. Jadi keren punya kita. Kalau lihat Indomaret, nah itu saham gue ada di situ tuh. Udah keren banget gitu. Padahal nabung cuma 3,5, 700, 1 juta gitu.
Dan saya kerjakan, saya ngerekrut 5 orang karena saya mau tahu benar nggak ini bisnis gitu. Karena saya orang yang tidak mudah diyakinkan dengan, ayo kamu gerak di sini seminggu dapat 30 juta. Ayo kamu Mbak Eri gerak di sini setahun bisa dapat 200 juta. Saya kalau ngedengar kayak gitu-gitu saya pikir pasti lebay. Udah itu dongeng gitu ya. Kalau saya sih daripada mendengar pembuktian orang lain, yang lebih harus diyakinkan sebetulnya diri kita sendiri gitu loh. Jadi saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri dengan membuktikan benar nggak dapat bonus gitu ya. Jadi di awal saat Anda mau berbisnis, yang pertama Anda harus join dulu sama bisnis ini, kemudian belajar gitu. Jadi maksudnya jangan gitu Bu ya. Biasanya orang kan takut berbisnis karena gini, udah pikir udah takut dulu nih kalau gagal gimana. Jangan lupa kemarin kita waktu sekolah, ibu bapak kita dasarin kita dulu ke sekolah baru belajar. Iya betul. Jadi jangan dibalik, jangan belajar dulu, jangan dipelajari dulu semua, enggak. Anda join dulu. Sepanjang Anda melihat bahwa itu tidak merugikan, ya nggak rugi dong. Kalau kita nabung, ada bukti investasinya, bisa diambil, ada proteksinya, sebelah mana ruginya? Ayo bandingin sama bisnis lain gitu. Sepanjang Anda lihat tidak ada ruginya, kemudian kantornya jelas, harus lihat perusahaannya. Jadi kalau perusahaannya baru setahun, 2 tahun, and then ada yang bilang juga, ini perusahaan baru buka, akan launching di Juni, Anda jadi orang pertama. Kalau yang kayak gitu-gitu hari gini ya, lagi banyak nih hari-hari masa pandemi kayak gini nih, orang lagi banyak yang sok-sok ngasih iming-iming seperti itu. Teman-teman, hati-hati atas banyak bisnis yang memberikan depannya iming-iming gitu ya. Lebih baik Anda lihat perusahaannya udah oke nggak. Ini perusahaan CHR ini sudah 45 tahun, sudah terdaftar dan diawasi OJK. Poin 1 itu udah oke. Yang kedua, produknya asik nggak nih? Produknya asik. Nah, kalau misalkan kita jual kosmetik, nah saya kalau jualan ke cowok kan jadinya ragu nih ya. Wah, jualan lipstik gimana ini cucok meong jadinya dia, ya kan nggak enak ya. Jadi terus, tapi kalau saya jualan tabungan, semua orang butuh tabungan. Saya pernah baca buku nih, gini-gini saya baca buku juga. Katanya kalau Anda mau sukses, Anda harus menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Saya lihat, tabungan kan semua orang butuh. Saya yakin di balik orang yang menunda untuk bergabung di bisnis ini, saya yakin semua orang dalam hatinya tahu kok bahwa tabungan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Buktinya nih kayak gini nih. Ini hari kayak gini nih, lockdown, semuanya kita kagak bisa kerja, kita kagak bisa kemana-mana. Kalau keuangan kita sehat, pasti kita nggak worry, betul nggak? Betul, kita nggak khawatir gitu. Nah, ini sebetulnya, ini masa yang sekarang kita jalanin adalah thriller nih, kalau film nih thriller gitu kan ya. Nah, lu nanti kalau pensiun masa tua kayak gini nih. Tapi masalahnya kalau nanti masa tua kita, mungkin kita sakit, mungkin kita tidak berdaya, betul nggak? Tidak bisa bekerja lagi. Jadi nih, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberi umur panjang, mumpung kita, ya banyak orang yang terkena COVID kok kita enggak gitu kan ya. Wah, gara-gara kita diem di rumah. Ya itu dia, bagaimana dengan diem di rumah dalam keadaan sehat kita tetap menghasilkan. Dan ini menunjukkan bahwa masa pensiun nanti seperti ini loh. Kita nggak bisa kerja. Nah, jadi dengan ikut bisnis ini, justru kita harus mempersiapkan masa depan kita dengan berinvestasi. Dan itu baik. Benar, ya, baik. Itu baik banget. Boleh tanya sama banyak orang, nabung investasi baik nggak? Saya yakin semua orang dalam hatinya bilang baik. Gitu. Tapi Bu, nah kalau misalkan pakai ada bahasa tapi gitu ya di belakangnya, nah luar biasanya bisnis kita 3i Network memberikan solusi bagaimana kita bisa punya peluang income di sini gitu. Ya, baik Bu Eri. Ya, baik Bu Eri. Berarti dari sharingnya tadi Bu Eri ini adalah
mungkin tadi udah nyerempet ke bagaimana memulai bisnis, tapi mungkin saya simpulkan bahwa sebenarnya dalam keadaan seperti ini, cara-cara kita untuk memilih bisnis yang tepat itu ya lihat perusahaannya tadi ya, perusahaannya, Yes. kemudian modalnya juga harus sesuai dengan kantong kita. Kemudian yang ketiga, Nah, kita juga lihat produknya yang dibutuhkan oleh banyak orang, dibutuhkan oleh jangan banyak orang. ya, karena kalau misalkan kita jualan lipstik atau jualan kosmetik, ya hari gini orang milih beli sembako daripada beli Bener, kosmetik. bener, bener, bener gitu. Jadi Iya, mungkin Bu Eri sedikit menyimpulkan beberapa poin bagaimana cara memilih bisnis yang tepat di masa-masa krisis seperti ini, Bu. Salah satunya seperti yang Ibu sudah ceritakan tentang sebuah rekomendasi ya Bu ya, bisnis 3i Networks yang saat ini Bu Eri sudah guliti, sudah jalankan selama kurang lebih ini memasuki 6 tahun tahun. yang ke-6 ya. Tahun yang ke-6 dan hasilnya luar biasa teman-teman. Beberapa aset ya seperti tanah berapa hektar yang siap akan dibangun dan dikelola oleh Bu Eri, kemudian Amin. aset-aset lainnya, bahkan income yang nggak kalah fantastis teman-teman. Hanya seorang ibu rumah tangga yang dari awal kalau teman-teman sibuk simak, nggak ada ya takut memulai bisnis, tapi saat ini punya income di atas 60 juta per bulan, setiap bulan teman-teman. Puji Jadi bukan Tuhan. kayak undian berhadiah yang bulan ini dapat dan bulan depan nggak dapat. Biasa ibu-ibu kan kejar ya Bu ya, undian berhadiah. Iya. Tapi kalau di bisnis ini enggak. Nah jadi mungkin langkah-langkah berikutnya, tips-tips yang paling simple untuk memilih bisnis yang tepat apalagi Bu? Ya, yang tadi perusahaan, kedua produknya. Jadi kalau produknya bisa buat semua orang kan oke nih. Jadi kita bisa ya pangsa pasar kita jadinya luas ya. Ya. Kemudian produk pasar tidak merugikan orang lain. Nah, Yes. itu penting juga, itu nggak Yes. merugiin orang lain gitu ya. Karena apa? Kalau kita dapat bonus sementara tim kita sulit untuk dapetin bonus, itu bisnis nggak akan jalan gitu, bisnis nggak akan jalan. Kan banyak yang wah nanti bisa beli kapal pesiar, nanti bisa dapat ini, bisa dapat ini. Berapa orang yang bisa dapetin itu aja. Tapi di bisnis 3i Network ini luar biasa sekali. Perusahaan sudah memberikan amunisi nih buat kita. Dulu saya sangat terbuka dengan bisnis ini karena saya dengan hanya ngajak 5 orang aja, kemudian bulan berikutnya saya dapat bonus. Bonusnya 1.070.000 ngajakin 5 orang. Nah, artinya bisnis ini sudah terbukti. Nah, bisnis yang bagus juga, bisnis yang bukan cuman terbukti ada orang-orang hebat. No, setiap perusahaan, setiap bisnis pasti ada orang hebatnya. Masalahnya, seberapa banyak orang yang bisa membuktikan bisnis itu. Nah, dengan orang baru nih, kayak saya waktu itu baru ngajak 5 orang, langsung dapat 1 juta. Kan saya semangat jadinya. Wih, gila. Berarti bulan depan yang harusnya saya nabung, kemarin kan di awal nabung dari dompet sendiri. Nah, sekarang sudah dari bonus. Artinya bisnis ini terbukti gitu. Terbukti menghasilkan, terbukti dapat bonus. Kan jadi semangat gitu. Apalagi nih dengan masa sekarang elit kita nih bisa 1,2 ya bulan kemarin dan sepertinya bulan ini bisa lebih banyak lagi. Jadi bisnis ini terbukti. Jadi bisnis selain perusahaan, produk tidak merugikan orang, ya terbukti juga gitu bahwa setiap orang yang bahkan baru bergabung pun dengan mengumpulkan target omset yang 1.750.000 Anda bisa dapat bonus 1.200.000-an loh. Yes. Gitu. Betul. Iya. Luar jadi biasa. Payout perusahaannya bagus banget gitu. Jadi ya, ini membuktikan itu sebetulnya senjata juga buat kita. Jadi perusahaan sudah melengkapi kita bukan hanya dengan produk yang luar biasa yang kita bisa sampaikan ke banyak orang, tetapi juga sistem marketing plan yang hebat, di mana orang yang gabung dengan omset yang tidak besar lah. Bayangkan ya, kalau di perusahaan lain mungkin untuk dapetin bonus 1 juta, mungkin targetnya harus puluhan juta gitu. Coba deh cek ya, apalagi harus jual-jual barang. Di sini hanya dengan bercerita dan mengajak orang menabung, bonus kita udah
1 jutaan lebih dan itu bagus gitu. Jadi itu untuk poin pertama itu dulu sih Bu Esther gitu ya, perusahaan, produk, marketing plan gitu dan ya jangan sampai kita ngerugiin orang. Ya, Begitu Bu luar biasa. Esther. Ya, luar biasa Bu Eri. Jadi teman-teman semua yang baru menyaksikan acara ini, apalagi yang baru sedang mencari-cari bisnis apa yang cocok dijalankan di masa-masa krisis seperti ini dan bahkan bisa dikerjakan di rumah, work from Bisa home. dikerjakan di rumah, ini murah banget, Anda tinggal beli, modalnya cuma mau aja, modalnya cuma mau aja. Kemudian Anda beli kuota nih, udah itu Anda bisa belajar dari sana dan dibantu sama leader-leader Anda. Ini udah bisnis paling modal kecil, hasil maksimal, bisa dikerjakan di rumah, tetap bisa masak buat keluarga, tetap bisa kumpul sama keluarga, tapi penghasilan bisa luar biasa. Begitu. Dahsyat. Jadi teman-teman carilah bisnis yang perusahaannya jelas, apalagi untuk bisnis sekelas CAR ini ya, 3i Networks ini, CAR ini sudah 45 tahun. Dari segi produk, 45 tahun. Dari segi produknya pun sangat mudah ya teman-teman ya, karena kita di sini hanya berinvestasi, menyiapkan dana pensiun, kemudian kita juga mulai menyiapkan dana warisan buat keluarga dan kerjakan bisnisnya, ajak dengan cara mengajak keluarga teman-teman sangat mudah sebenarnya ya Bu ya. Dan tadi Bu Eri juga udah ceritakan bagaimana caranya mengerjakan bisnis ini dengan mudah supaya bulan depan ini kita bisa bayar preminya juga nggak jadi beban dari kantong pribadi. Ajaklah 5 orang, bonusnya udah 1.200.000 ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, cara kerjanya apa-apa saja nih Bu yang perlu kita perhatikan ketika kita memulai bisnis untuk pemula nih Bu. Tadi kan Ibu bilang ya kayak anak sekolah, kita daftar dulu, baru belajar, jangan dibalik teman-teman. Kalau mau pelajari dulu, nggak bakalan sukses-sukses. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah daftar dulu ya, baru kemudian belajar. Nah, kita belajar nanti dari Bu Eri langkah-langkah untuk praktis untuk pemula itu apa saja supaya teman-teman ada bayangan nih, gitu ya. Kurang lebihnya. Silakan Bu Eri. Yang pertama Anda ini agak huge ya. Anda harus punya impian. Ya, ini agak besar gitu. Cuman memang hanya impian yang membuat Anda bergerak ya. Dulu saya sudah bosan dengan kemiskinan saya. Jadi saya punya impian, saya punya mobil lagi. Saya punya impian, saya pengen punya rumah lagi. Nah, tapi untuk mendapatkan semua itu kan kita butuh kendaraan bisnisnya toh, betul nggak? Kan nggak bisa cuma ngimpi doang gitu, nggak bisa. Kita butuh kendaraan bisnisnya, makanya pastikan Anda ada di kendaraan bisnis yang tepat, di mana perusahaan, modal, produk, dan marketing plan cukup bisa membuat kendaraan ini bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, kendaraannya harus tepat. Setelah bikin impian, jangan cuma ngimpi. Karena kalau kita tanya sama anak kecil, kita tanya sama semua orang, mau sukses nggak? Mau. Semua orang pasti bilang mau sukses. Punya impian? Punya. Tapi seberapa banyak yang mau wujudkan impiannya? Jadi setelah buat impian, saya membuat goal setting. Impian dan goal setting itu dua hal yang berbeda. Impian tuh hanya bisa sebatas keinginan, oh gue pengen gini. Tapi goal setting lebih kepada kerja keras, lebih kepada apa yang harus dikerjakan. Goal setting bicara soal waktu, goal setting bicara soal pencapaian terdekat gitu. Jadi target ya Bu ya. Target. Jadi yang saya lakukan waktu itu setelah punya impian, saya turun, saya trace lagi. Untuk punya rumah kan nggak mungkin ujuk-ujuk punya rumah kan harga berapa M. Nah, setidaknya saya harus dapat income dulu setiap bulan berapa. Jadi saya bikin target, pokoknya dalam waktu 3 bulan saya harus bronze agensi. Waktu itu saya seperti itu gitu. Dan saya trace lagi, biar apa? Biar saya lebih gini, orang kalau tahu apa yang dia mau, kalau orang tahu tujuannya apa, kalau orang mengerti cara pandang terhadap bisnis, cara pandang terhadap hidupnya ini dia sudah rapi dulu,
maka akan berpengaruh terhadap action, Bu Esther. Nah, kalau actionnya akan jadi lebih kuat dan action itu akan menentukan hasil gitu. Jadi saya bikin goal setting. Aku harus gini, aku harus brown agency. Kenapa saya harus brown agency? Soalnya saya 3 bulan kemudian harus bayar kontrakan. Nah, jadi Anda cari target terdekat Anda dan lakukan itu. Itu yang akan membuat Anda bergerak lebih hebat. Karena kalau Anda tidak punya target, tidak punya goal setting, jadinya gini, entar lagi aja. Pas prospek orangnya, aduh lagi COVID kayak gini, gimana urusannya orang lagi pada nggak punya uang. Anda jadinya nggak ngotot. Karena bisnis ini tidak ada bosnya, maka bos Anda adalah impian dan target Anda. Jadi saya bikin target nih, terus saya nakut-nakutin diri saya, nggak nakut-nakutin diri saya sih, emang diri saya, hidup saya udah cukup menakutkan gitu. Jadi kalau Anda mau cari gimana nih biar saya bisa sukses, gampang, lihat aja isi dompet Anda sama rekening Anda. Nah, kalau dompet Anda sudah cukup menakutkan gitu, Anda ngelihatnya sampai nangis, ayo bergerak karena Anda yang harus ngisi dompet itu gitu. Jadi keadaan Anda lah yang harusnya bisa memotivasi Anda gitu. Waktu itu saya bikin goal setting, saya harus dapat bonus nih 7 juta biar bisa bantu buat bayar kontrakan. Nah, kalau saya nggak dapat bonus 7 juta itu, waduh, nanti saya, ya repot, kasihan suami saya harus setengah mati gitu bayar kontrakan gitu, yang setahun sekali aja kita sulit bayar gitu. Jadi kita bikin target dan cari alasan kenapa target itu harus tercapai. Itu yang membuat jadi ibaratnya kita buat tujuan yang jelas dulu ya Bu Eri ya. Tujuan yang jelas. Buat tujuan yang jelas, target kita nih yang paling mendekat dan yang mendesak 3 bulan lagi mau pengen dapat bonus berapa. Cari dan hanya masing-masing Anda yang tahu ya. Jadi betul. Goalnya apa, tujuannya apa. Karena kalau nggak ada tujuan, masa Anda kalah sama biskota? Ya biskota aja ada tujuannya ya. Muter-muter ya Bu ya. Muter-muter kagak jadi. Sendal jepit ada di bawah tuh ada tujuannya. Masa Anda hidup nggak ada tujuannya ya? Jadi cari tujuan dulu. Kemudian setelah cari tujuannya, Anda kemudian bikin daftar nama. Itu penting ya. Dan jangan bilang, wih Bu Eri, hari gini kan handphone Bu Eri udah tinggal calling aja. Enggak, Anda harus nulis ya. Anda harus nulis. Dengan menulis itu, Anda jadi sambil memprediksi orang itu gitu. Meskipun semua orang perlu perlu ditulis gitu. Jadi kalau bikin daftar nama, Anda jangan ngira-ngira, udah jangan jadi kayak paranormal gitu. Wah, si ini kayaknya nggak bisa nih. Soalnya dia baru di PHK. Wah, nulis ini. Wah, si ini nggak bisa nih. Kemarin baru beli kulkas, duitnya pasti habis. Wah, kalau si ini Anda nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau Anda bikin daftar nama, berpikir aja seperti Anda lagi mau ngundang ulang tahun. Wah, kalau mau ngundang ulang tahun kan banyak orang mau diundang. Kalau Anda mau nyunatin anak Anda kan semua orang diundang. Nah, sama seperti itu. Nggak apa-apa, kita tulis aja namanya, tulis namanya semuanya, biar apa? Biar bisa diduplikasi juga sama tim Anda. Karena bisnis ini bisnis duplikasi, bisnis mencontek gitu. Nah, kalau dulu kalau sekolah kan mencontek kan nggak boleh ya. Nah, kalau di sini wajib mencontek. Nah, sebelum mau mencontek, bagaimana Anda biar bisa dicontek orang? Ya, Anda harus bikin tulisan. Anda harus bikin daftar nama gitu. Bikin daftar nama, nggak usah pilih-pilih, pokoknya yang masih hidup, ada napasnya, prospek. Dah, gitu aja ya. Kalau pohon pisang masih punya rekening, hidup juga prospek aja gitu. Cuman kan nggak mungkin. Jadi semua yang hidup yang lewat boleh di prospek ya Bu ya? Prospek, pokoknya kalau ada KTP. Kalau ada KTP di kepala tuh udah duit gocap cepek gitu aja. Karena apa? Anda punya tujuan. Nah, kalau Anda nggak punya tujuan, Anda pasti males ngerjainnya. Bikin daftar nama kayak anak SD aja Bu Eri bikin aneh-aneh nih. Tapi itu coba deh kerjain dari hal kecil. Jangan salah.
Perjalanan bermil-mil itu dimulai dengan langkah pertama. Jadi langkah pertamanya bikin goal setting, kedua bikin daftar nama, dan ketiga Anda harus prospek. Nah, kalau live seperti ini yang asik banget nih kalau kata saya sih Bu Esther. Karena Yes. apa? Dengan seperti ini Anda cukup kirim link aja sih. Kirim link Mengundang dari ya, Bu, ya? channel, dari Tri Island Channel kan Anda dikasih link YouTube-nya tuh. Anda tinggal kirim aja ke banyak orang. Nggak ada biaya lagi. Toh Anda setiap bulan kan memang keluar biaya buat beli kuota kan. Ya, nah itu dipakai aja buat bisnis. Mau closing, nggak closing, yang penting Anda sudah menebar informasi. Tugas kita bukan harus closing tiap hari. Tugas kita hanya ikhtiar, hanya berusaha. Tuhan yang melengkapi semuanya itu. Jadi kita tinggal share link aja. Dan telepon teman-temannya kalau prospek sama orang, setelah kasih linknya, kemudian ditelepon. Jangan di WA gitu. Kalau di WA, kita aja kalau di WA sama orang kan belum tentu langsung jawab. Bener nggak? Nah, Betul. kalau Anda telepon orangnya, maka energi Anda akan nyampe ke orang tersebut dan informasinya Pak bakal lebih lengkap. Begitu, Bu Esther. Oke, Bu. Jadi cara memulai bisnis ini kita perlu ya untuk daftar dulu ya, membuat keputusan, join dulu, kemudian yang kedua belajar, yang ketiga kita harus menetapkan tujuan ya, Bu ya. Tujuan itu penting. Kenapa? Karena dengan tujuan itu akan memudahkan kita untuk mencapai target apa yang kita inginkan ya, baik jangka panjang maupun jangka pendek tentunya. Dan yang berikut adalah kita harus, karena bisnis kita ini adalah seperti mengundang orang datang ke ulang tahun, tentunya kita perlu membuat daftar nama ya, Bu. Ya. Bu, ada kalau misalkan saya daftar nama ada 500, tapi saya nggak perlu catat lah ya, Bu ya. Saya lihat-lihat handphone aja boleh nggak, Bu? Tidak salah dengan itu. Tapi kalau Anda mau berbisnis, lakukan apa yang bisnis ini mau, bukan apa yang Anda mau gitu. Kadang-kadang gitu ya, kita misalkan cerita kata nih, saya doyan banget makan bakso nih. Saya mau mancing ikan bawal dikasih tempe aja dia udah gregep gitu, bakso malah dia kagak mau. Nah, bukan berarti gara-gara saya senang makan bakso terus si ikannya saya mancingnya pakai bakso, kan nggak seperti itu juga gitu. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Bila Anda mau sukses loh ya, kalau Anda mau cuma nabung aja Anda nggak perlu bikin daftar nama. Cuman kalau misalkan mau berbisnis bisa menghasilkan, otomatis harus ada cara-caranya gitu. Ada prosedur ya. Kalau sekarang kita kan keluar prosedurnya apa, harus pakai masker. Nah, sama dengan ini, Anda harus menulis. Agar apa? Agar langkah Anda nanti dicontek oleh tim Anda. Sebetulnya nggak usah banyak-banyak deh. Kalau Anda tulis 50 daftar nama, 50 orang nih. Tapi kemudian 50 orang itu kemudian mencontoh apa yang Anda lakukan, berarti kan ada 50 orang yang punya 50 daftar nama. Berarti punya 2.500 daftar nama. Masa sih nggak ada yang closing 10 aja? Benar nggak? Jadi bisnis ini simple. Jadi nggak usah berpikir terlalu ribet, tapi lakukan hal-hal yang kadang-kadang kita mengabaikan hal kecil itu loh. Kadang-kadang kita, kadang-kadang, udah nggak usah lah, gue apal ini, gue tinggal teleponin. No, it's not about you. It's about bisnis gitu. Ini tentang bisnis yang harus berjalan di relnya gitu. Jadi berarti Bu, ketika kita memulai bisnis ini kita nggak harus pinter dulu dan nggak harus cari-cari jalan, tapi sebenarnya sudah ada caranya ya Bu ya. Sudah jadi ada tinggal caranya. ngikutin aja cara maunya bisnis ini. Aja betul. Tinggal apa yang bisnis ini mau Anda lakukan saja gitu. Jadi jangan pakai cara sendiri. Anda tinggal lihat, ini banyak kan yang sudah sukses di Triaya, ada 12 orang kron yang sudah membuktikan dengan income 300 juta per bulan. Tinggal contoh aja langkah mereka. Dan lewat Triaya Live Channel, ini yang setiap Senin, Rabu, dan Jumat, seperti hari ini ada Ko Asyang kan tadi barusan bercerita, ini pengusaha yang sukses luar biasa pun
masih melirik loh bisnis ini sebagai sumber penghasilan yang dahsyat. Nah, kita belajar sama mereka apa sih yang mereka lakukan. Udah tinggal contoh aja, jangan pakai pemikiran sendiri karena gini, lain padang, lain belalang. Ya, Yes. kadang-kadang gini, karena kita ngerasa sudah berhasil di bisnis yang kemarin, wah kalau dipakai dengan cara yang kemarin ini bisa nih, belum tentu. Cara yang kemarin bisa saja itu hanya sebuah pembelajaran. Tapi lebih baik bila Anda gabung di sebuah bisnis, pastikan Anda punya mentor yang bisa memberikan cara-caranya kepada Anda, kemudian mengikuti arahan dari pusat nih. Pusat kan ada 3i Live Channel, ikuti saja gitu apa yang mereka kan para narasumber ini mereka ya orang-orang yang sudah berposisi dan orang-orang yang sudah membuktikan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing cari cara lain gitu ya. Kalau Anda pakai cara lain akan butuh biaya lagi, akan butuh waktu lagi. Nah, Betul. jadi tinggal udah percaya aja sama si pemberi bukti. Ikutin aja persis apa yang ya baik. Follow up, ATP, amati, tiru, plek, udah itu nggak usah ditambah. Copy paste aja Bu ya. Copy paste, nggak usah diedit, nggak usah di-add. Nggak usah modifikasi. Ya. Nggak usah. Terus jadilah pemberi bukti gitu. Ya, jadi luar biasa ya Bu Eri. Ya, baik. Ini sebuah sharing yang luar biasa membuka pikiran kita bahwa sebenarnya memulai bisnis itu tidak mudah ya. Tidak menyeram, seseram dan sehoror yang kita bayangkan karena banyak peluang di sekitar kita ya, peluang bisnisnya sangat mudah dikerjakan, mudah diduplikasikan, pola kerjanya juga sama ya, dan kemudian sudah disediakan lagi ya cara-cara kerjanya. Teman-teman tinggal mengamatinya saja. Dan mungkin salah satu kelebihan lagi Bu Erik dari bisnis 3i Networks ini sebagai rekomendasi kita di saat pandemi seperti ini, bisa teman-teman yang mungkin sedang mencari-cari peluang pekerjaan atau mereka yang lagi mengalami PHK, bingung nih mau cari kerjaan seperti apa, mungkin Bu Eri sedikit juga memberikan keunggulan dari bisnis ini ya, dibanding bisnis konvensional ketika kita tidak bekerja. Dan ketika terjadi lockdown seperti ini, tentunya sebuah sumber penghasilan jadi lemah, jadi tidak berdaya. Tapi kalau di 3i Networks ini seperti bisnis autopilot dan income-nya pun akan terus mengalir ke rekening kita. Nah, itu seperti apa tuh, Bu? Ya, ini luar biasanya. Kenapa ini jadi, kalau saya bilang ini jadi bisnis primadona. Bisnis primadonanya seperti ini, teman-teman. Dimanapun Anda bekerja, itu baik. Tapi di masa seperti ini bagaimanapun Anda akan ada merasa begini, kedepannya meskipun kita harus bisa menganalisa sesuatu, kita harus bisa menganalisa situasi dan kondisi saat ini ya. Meskipun orang bilang sekarang new normal ini tidak sama dengan normal kita yang dulu. Bagaimanapun hari gini kan udah berapa juta orang ya tuh yang sudah di PHK. Kemudian oke, saya akan memulai bisnis saat segala sesuatunya sudah normal. Normalnya seperti apa? Tambah ke depan, saya tidak bicara, maksudnya saya sedang tidak pesimis, tapi kita harus jeli melihat keadaan ya. Keadaan ekonomi kita harus kita akui bahwa tidak baik gitu ya. Jadi semua lini ekonomi ini lumpuh. Dan saya melihat sebetulnya 3i Network adalah solusi, bukan hanya semata gara-gara saya di 3i Network, tapi coba lihat baik, coba lihat dengan lebih jeli. Yang pertama modal kita 50.000 ya, kita untuk jadi member hanya 50.000. Kemudian sebetulnya modal kita nggak cuma 50.000, kalau saya bilang 50.000 bakal jadi salah gitu. Karena apa? Karena kan kita juga harus modal investasi waktu, modal investasi biaya beli kuota gitu kan ya, 100.000 itu. Tapi kan itu sebetulnya tetap relatif sangat kecil gitu loh dibandingkan hasilnya. Di situasi seperti ini, di mana kita nggak bisa kemana-mana, kalaupun kita kerja, kita akan punya ancaman untuk di PHK, karena bos kita pun belum tentu akan kuat untuk mempertahankan kondisi perusahaannya di 6 bulan
Di tahun ini pun akan lebih berat. Tapi bisnis ini hebatnya kita kan mengajak orang untuk berinvestasi selama 5 tahun. Artinya apa? Artinya sebetulnya ini bicara soal stabil omset ya. Kalau misalkan jualan barang, barang akan jadi hal yang tersier mungkin sekunder untuk saat ini. Tapi kalau nabung, nabung itu bicara soal ayo kita ngebuka paradigma orang. Kalau hari ini pun Anda sudah mulai repot, berarti Anda harus merencanakan keuangan untuk masa depan Anda. Nah, sambil Anda merencanakan keuangan buat masa depan Anda pun bisa berbisnis. Jadi uang Anda diinvestasikan, bahkan juga bisa dibisniskan. Bisnisnya pun bisa dilakukan di rumah. Coba kan jadi kita nggak perlu keluar. Kalau kita keluar kan satu bahaya buat kesehatan kita karena nanti akan diterapkan herd immunity ya. Kalau orang yang tidak menangkap ini akan melihat bahwa COVID itu sudah selesai. Tapi sebetulnya pemerintah kalau membuat kita lockdown itu berarti kan harus ngasih biaya nih ke rakyat. Betul. Nggak mampu. Itu nggak mampu. Jadi sebetulnya secara tidak langsung di bulan Juni ini akan dibuka fasilitas-fasilitas umum kan, belajar pun dibuka segala rupa agar apa? Agar ekonomi tidak lumpuh. Nah, sebetulnya di saat itu kita mau bisnis apapun kita akan repot. Jadi saya sarankan, saya sangat berharap Anda menangkap peluang ini karena Anda bukan hanya sedang berbisnis, tapi Anda juga sedang merencanakan masa depan Anda lewat pengaturan keuangan yang bagus. Kalau Anda bilang susah Bu Eri nabungnya, susah. Kalau susah nabungnya, kerjakan bisnisnya. Toh kita sedang berbisnis di sini gitu. Apalagi kalau Anda sekarang udah susah, berarti 25 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang akan Anda dapatkan, apa yang akan Anda tuai gitu. Kalau sekarang pun udah susah. Justru karena saat ini susah, maka kita harus bergerak lebih pintar lagi dengan memilih bisnis yang pintar. Bukan bisnis yang kitanya bergerak baru dapat bonus, tapi bisnis di mana yang bisa diduplikasi oleh banyak orang bisa melakukan hingga kita bisa dapat income setiap bulan. Karena nabung 5 tahun, di setahun pertama omset kita rapih loh. Anda nanti bisa hitung-hitung deh, hanya dengan mengajak 20 orang saja, sebetulnya Anda sudah gratis menabung selama 5 tahun. Gitu. Jadi ini bisnis bukan cuma uang saja, tapi sebetulnya Anda sedang berbagi kebaikan kepada banyak orang. Karena banyak orang yang ya Bu ya. Iya, banyak orang bingung, gua mau apa. Nah, kalau mereka berinvestasi lagi, misalkan, oke, jualan makanan, belum tentu langsung laku makanan, betul nggak hari gini gitu. Belum tentu, karena orang udah memilih untuk masak di rumah. Karena apa? Orang spending money, orang mau, ya udahlah gua ngirit-ngirit gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa bilang ke banyak teman-teman kita, ayo, ini masa tidak mudah, tapi tetap harus dipaksakan untuk berinvestasi untuk masa depan kamu. Karena pikirin, karena anak tetap harus sekolah. Kalau sekarang aja susah dan kita tidak mau memaksakan untuk menabung proteksi, maka kedepannya pun akan makin sulit. Jadi ini kita bicara soal lebih ke kebutuhan orang pada akhirnya gitu. Kalau orang ngomong gini, buat makan aja repot. Nah, itu dia gitu. Jadi segala alasan kita bisa pakai dengan kata justru karena makan juga repot. Makanya kenapa harus menyisihkan, memaksakan hanya 12.000 aja sehari dan Anda berbisnis hanya dari rumah saja. Itu sih paling Bu Esther. Dahsyat. Jadi teman-teman, Bu Eri ini juga sebuah solusi sebenarnya ya, bisnis primadona yang sudah teruji jalan selama 6 tahun 3i Networks ini dan sudah memberikan paket komplit solusi ya. Yes, ada warisannya kalau terjadi kenapa-kenapa, sudah ada warisan 21 sampai 60 juta. Kemudian sudah ada dana pensiun yang akan disiapkan ya. 5 tahun kita mulai menyiapkan dana pensiun, investasi, kemudian kerjakan bisnisnya karena ini bisnis yang nggak bakalan kadaluarsa ya. Ngomong-ngomong Bu Eri,
ini kan bulan depan ini kan pemerintah akan membuka ya, kita akan masuk sebuah era baru menurut saya. Ini sebuah era baru karena dengan zaman digital ini semuanya akan serba mudah dan bahkan mal-mal sudah dibuka. Tapi kembali lagi virus ini belum hilang dari Indonesia. Betul. Nah, ini nanti akan diberlakukan, mungkin ini juga informasi buat teman-teman yang belum tahu, ini akan berlaku namanya seleksi alam ya Bu ya. Betul. Siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Ya, yang nggak kuat akan punah ya. Ini bicara bukan hanya sekedar kekebalan tubuh ya, tapi dalam banyak hal. Ya, oleh karena itu mungkin dari Bu Eri sarannya apa nih Bu? Ya, ini zaman yang tidak mudah. Ini zaman yang tidak mudah ya. Saya tidak bermaksud untuk pesimis. Saya tidak bermaksud untuk pesimis, cuman ini keadaan yang kita alami saat ini. Penting untuk Anda menyadari keadaan Anda saat ini ya. Karena apa? Kalau Anda menyadari keadaan Anda saat ini, itu akan menentukan cara pandang Anda. Karena kalau Anda tidak sadar gitu, tidak sadar bahwa, wes, gila ini apa yang harus dilakukan nih, laki gua di PHK kayak apa? Anda akan sibuk dengan mengeluh. Anda akan sibuk mengeluh, Anda sibuk dengan marah-marah. Sementara kehidupan dan waktu berjalan terus. Daripada Anda sibuk mengeluh, bagaimana dengan merubah cara pikir. Tidak ada yang harus, ini bukan soal siap atau tidak siap. Anda harus siap menerima keadaan di depan. Ya, jadi memang kita harus menyiapkan diri. Kita harus menyiapkan diri. Ini udah digital, udah online semuanya. Kalau Anda berpikir nanti ajalah gua kerjanya kalau semuanya udah normal, no. Networking adalah ini jadi apa ya? Jadi pilihan terbaik buat banyak orang. Mark ya betul nggak? Mark juga yang punya FB kan sudah merumahkan orang karyawannya gitu. Jadi tidak ada cara lain. Anda nggak bisa bilang saya nggak bisa online, saya gaptek belajar. Anda di sini ini udah bukan waktunya lagi kita untuk mengasihani diri, untuk berusaha untuk memaklumi diri. No, semuanya bergerak cepat. Ya, ini semua berjalan. COVID ini tidak akan beres di 1 tahun ini loh. Bahkan untuk uji coba aja kan butuh 18 bulan gitu loh. Jadi memang bahasa kita harus berdamai dengan COVID tuh kita memang hidup berdampingan. Jadi kita harus kuat, bukan hanya secara kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan finansial. Nah, menurut saya, bukan hanya semata-mata saya 3i, tapi saya sudah melihat suami saya yang suka jualan barang dulu apa-apa. Jualan barang bukan solusi. Tapi kalau uang Anda ditabung di sini, di 3i Network, uangnya kan nggak hilang. Ya, anggap aja merem aja itu mak saya menang arisan nanti berapa tahun ke depan dah gitu aja. Tapi ini bisnis yang dahsyat. Ini mega trend bisnis loh. Hanya dengan cara kita mengundang orang, kita bisa menghasilkan uang. Ikuti aja live-nya. Kirim ada semua channel-channel. Semuanya bakal digital. Anda harus menerima bahwa sekarang era digital gitu. Jadi Anda akan bergerak dengan apa ya, dengan yes, memang ini yang harus dilakukan. Ingat baik teman-teman, hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Maka kuatkan dan tangguhkan dirimu gitu. Sekarang udah bukan era yang mengeluh lagi. Kita tidak ada waktu untuk mengeluh gitu. Yang harus kita lakukan adalah bergerak dan mengikuti perubahan dan menikmati perubahan itu sendiri. Jangan sampai kita jadi punah. Gara-gara apa? Kita tidak mau mengikuti perubahan. Ingat, masih ada keluarga kita yang mengandalkan kita. Itu Wester. Itu saja. Ya, luar biasa ya Bu Eri ya sharing kita sore ini. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil dari ngopi sore ini. Kita bukan hanya membangun bisnis, tapi juga kita membangun sebuah konsep paradigma yang terus berubah untuk segera adaptasi dengan keadaan, berdamai dengan keadaan. Bahkan kita juga bersahabat dengan perubahan yang ada, mulai beradaptasi. Nah, baik Bu Eri, jadi saya rasa mungkin obrolan kita
mungkin sampai di sini dulu, dan buat teman-teman semua, kalau teman-teman penasaran dengan bisnis apa yang tadi kami bicarakan, yaitu bisnis 3i Networks, teman-teman kami tidak akan menjelaskan dan membahas panjang lebar di sini, tapi kalau teman-teman penasaran, buat teman-teman yang dapat undangan ini, siapapun yang membagikan video ini kepada Anda, hubungi orangnya dan tanyakan bisnisnya seperti apa. Dan kami juga menyediakan ya platform untuk bisa belajar, yaitu setiap hari ya, Rabu, Jumat dan Senin, Rabu dan Jumat jam 7 malam, kemudian Selasa, Kamis dan Sabtu jam 2 siang. Jadi setiap hari teman-teman akan lebih mudah, seperti Bu Eri katakan, jangan mikir rumitnya. Join baru belajar ya. Belajarnya setiap hari loh. Belajar hanya di rumah saja. Modalnya kuota. Kalau yang di rumah sudah ada WiFi, kenapa enggak ya belajar jadi bisnis keluarga bersama. Baik Bu Eri, kita bisa akhiri dan Bu Eri silakan bisa memberikan closing statement buat kita semuanya. Ya, teman-teman, saya berharap kita semua tetap sehat ya, dan harus semangat menghadapi hari-hari karena hanya itu yang kita butuhkan. Kalau saya berbagi nih, ya saya sangat sarankan Anda untuk menghubungi teman-teman Anda yang mengirimkan link ini kepada Anda dan mengevaluasi ya. Anda evaluasi kalau Anda ibu rumah tangga, kalau Anda baru saja di PHK, coba pikirkan dengan jernih, jangan gugup, jangan cemas gara-gara keadaan, tapi di sini justru butuh kebijaksanaan Anda, butuh ketenangan Anda untuk berpikir. Nah, Anda cek balik, apa ijazah Anda, apakah ijazah Anda cukup untuk bisa membuat Anda punya bonus 5 juta, 10 juta dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kalau Anda pikir bisa, maka bekerjalah gitu. Masalahnya Anda mau bekerja sampai kapan? Tapi kemudian yang kedua, apa lewat pengalaman kerja Anda, apa lewat pengalaman hidup Anda, mungkinkah dalam waktu 5 tahun ke depan Anda akan dibayar 5 juta atau 10 juta per bulan? Bila dua jawaban itu Anda masih ragu, bergabunglah dengan kami hanya dengan 50.000, kemudian Anda mengambil pilihan premi 3,5, 700 atau 1 juta, bergabung, rencanakan masa depan Anda, kerjakan bisnisnya. Saya yakin, percaya, temuilah mentor Anda, belajarlah terus, setiap orang pasti bisa sukses di bisnis ini. Karena bisnis ini nggak butuh ijazah kok. Yang dibutuhkan hanya orang yang mau belajar, mau action. Hanya itu aja, modalnya cuman online aja seperti ini. Maka saya yakin, percaya, 5-10 juta akan masuk ke rekening Anda kurang dari 2 tahun. Kerjakan saja teman-teman, jangan terlalu banyak berpikir yang terlalu jauh ya. Kadang-kadang kekhawatiran itu, ketakutan itu hanya ada di kepala. Tapi saat Anda mulai melakukan dengan kesadaran diri bahwa, oh oke, kenapa enggak saya coba? Tidak ada ruginya, saya mau coba. Kesalahan orang adalah dia mentakutkan sesuatu yang belum hadir ke dirinya terlalu besar. Ya, si orang selalu takut gagal duluan. Bagaimana kalau dirubah? Bagaimana kalau Anda sukses? Coba pikirkan. Satu hal yang pasti, bila Anda tidak bergerak, bila Anda tidak mulai berbisnis, situasi Anda akan tetap di sini. Bahkan mungkin mulai ke belakang, mulai mundur, gara-gara ekonomi Anda pun makin lama makin habis. Tapi kalau Anda mulai berbisnis, selalu ada kemungkinan Anda bisa sukses. Saya Eri Beniarti, selalu sehat, selalu semangat, dan optimis menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bu Esther untuk kesempatan berbagi. Kita bisa. Ya. Asal mau ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Eri untuk sharing yang luar biasa dan juga closing statement-nya. Intinya teman-teman peka dan harus jeli ya. Cepat tanggap dengan keadaan, jangan pernah menunda, dan segeralah untuk hubungi orang yang mengirimkan link video ini kepada Anda dan bergabunglah. Ini megatrend bisnis yang sangat luar biasa. 6 tahun sudah terbukti. Terima kasih sekali Bu Eri, dan sampai ketemu buat teman-teman semua yang sudah menonton, yang akan berbuka puasa, persiapan untuk berbuka puasa. Salam kemenangan, kita lebih dari pemenang, dan selalu jadi berkat
berbagi informasi kepada banyak orang. Salam sukses luar biasa. Go Ya, Crown, salam Bu sukses Eri. luar biasa. Oke, Mari kita sampai foto, Bu nanti Eri. teman-teman. Bu Eri, kita foto dong. Oke. Jaringnya agak ke atas lagi, Bu. Oke, sip. 1, 2, sip. Oke, thank you Bu Eri. God bless. Sampai Sampai nanti. ketemu di God kesempatan bless you. berikutnya. Ya.